Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya salih-salihah semuanya? Alhamdulillah, berjumpa lagi dalam LHI Berkisah. Insya Allah Ramadan penuh berkah. Insya Allah sore ini bersama Ustazah Mulati. Kira-kira dengan sahabat siapa ya sore ini? Salih-salihah semuanya, ketika Ramadan, ibadah yang paling utama adalah puasa. Dan ibadah lain yang tidak kalah utama adalah membaca Al-Quran. Nah, insya Allah pada kesempatan sore kali ini Ustazah akan berkisah tentang sahabat Rasulullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah yang pertama kali mengumandangkan Al-Quran dengan suara merdu. Bagaimana kisahnya? Oke, salih-salihah semuanya, ada yang sudah tahu Abdullah bin Mas'ud? Belum ya? Oke, baik. Salih-salih semuanya, Abdullah bin Mas'ud punya aktivitas harian sebagai pekerja penggembala kambing. Dia mendapatkan upah dari pekerjaannya tersebut. Nah, suatu ketika Abdullah bin Mas'ud yang saat itu biasa dipanggil dengan Ibnu Mas'ud sedang mengembalakan kambing, dan tiba-tiba datanglah Nabi Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar. Di tempat itu Rasulullah bertanya kepadanya, "Wahai anak muda, adakah kambingmu yang mengeluarkan susu?" Dan jawaban dari Ibnu Mas'ud, "Sesungguhnya aku orang terpercaya. Aku tidak memungkinkan memberikan susu dengan sembarangan kepadamu." Nah, walaupun itu kepada Rasulullah lah, Masya Allah betapa akhlaknya, kejujurannya luar biasa dan sangat terpercaya. Kemudian Nabi Muhammad bertanya lagi kepada Ibnu Mas'ud, "Wahai anak muda, adakah di antara kambingmu yang dia mandul atau tidak bisa melahirkan anak?" Jawab Ibnu Mas'ud, "Iya, ada." Kemudian didekatkanlah kambing yang mandul tersebut, dan oleh Rasulullah diusaplah susu kambing tersebut, kemudian mengeluarkan susu yang segar, dan minumlah Rasulullah, Abu Bakar, dan Ibnu Mas'ud dari susu tersebut. Setelah mereka cukup dengan meminumnya, Rasulullah kemudian berkata, "Ya Allah, kempiskanlah kembali susu kambing ini." Dan Masya Allah, dengan sekejap kambing itu pun kembali seperti semula. Ibnu Mas'ud terkejut dan betapa menyadari bahwa manusia yang hadir di hadapannya ini adalah manusia yang spesial, manusia yang istimewa. Mulai saat itu bangkitlah ketertarikan Ibnu Mas'ud terhadap ajaran Rasulullah SAW, dan atas izin Allah, qadarullah, Ibnu Mas'ud masuk Islam. Anak-anakku semuanya, Ibnu Mas'ud ini adalah orang yang pertama berani membacakan Al-Quran di hadapan kaum kafir Quraisy. Peristiwa itu terjadi ketika sahabat sedang berkumpul, kemudian Zubair bertanya, "Siapakah di antara kita yang berani membacakan Al-Quran di depan umum?" Kemudian dengan lantangnya Ibnu Mas'ud menjawab, "Saya." "Jangan dirimu," kata sahabat yang lain. "Kenapa saya tidak diizinkan?" Begitu jawab Ibnu Mas'ud. "Sesungguhnya kami berharap orang yang berani membacakan di hadapan umum adalah orang yang memiliki kekerabatan dengan para pembesar Quraisy sehingga dia ada pelindung." Namun Ibnu Mas'ud menjawab dengan tetap teguh sesuai dengan jawaban di awal tadi. "Tidak masalah, aku tidak memiliki pelindung. Aku tetap akan membacakan Al-Quran di depan umum." Masya Allah ya, keberanian Ibnu Mas'ud, dan dia menjadi orang kedua setelah Rasulullah yang berani membacakan Al-Quran di depan umum. Setelah perkumpulan bersama sahabat itu, berjalanlah Ibnu Mas'ud ke Ka'bah, mengambil sisi di Ka'bah di dekat para pembesar Quraisy, dan dia berdiri dengan lantang melantunkan Al-Quran.
Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Shadaqallahul azim. Apa yang terjadi setelah itu, nak? Terkejut sekali para kaum kafir Quraisy yang berada di sekeliling Ka'bah waktu mendengar bacaan Ibnu Mas'ud. Dalam hati para kafir Quraisy ini mengakui betapa indah lantunan Quran yang baru saja dibacakan oleh Ibnu Mas'ud. Dan mereka sadar ini bacaan sama dengan apa yang dibacakan oleh Rasulullah. Namun kemarahan mengalahkan ketakjuban yang tadi muncul pada diri kaum kafir Quraisy. Dengan segera mereka mendekati Ibnu Mas'ud, kemudian memukul, menendang badan Ibnu Mas'ud sampai babak belur. Ibnu Mas'ud tidak menghentikan bacaan Al-Qur'annya sampai surat itu habis dan dia pun kembali kepada sahabat. Masya Allah, itulah ketegaran Ibnu Mas'ud dalam menyampaikan Al-Quran di depan umum. Atas peristiwa tersebut Allah memberikan keistimewaan kepada Ibnu Mas'ud. Apa kira-kira keistimewaannya? Soli-soli ya semuanya. Iya, setelah itu Ibnu Mas'ud diberi kemampuan, yaitu berupa kecerdasan dalam memahami Al-Quran dan artinya dengan sangat cepat. Dan dialah yang mampu mengingat Al-Quran dengan benar seperti saat Quran itu diturunkan. Bahkan Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin mendengarkan Al-Quran tepat seperti ia diturunkan, hendaklah ia mendengarkan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Dan barang siapa yang hendak membaca Al-Quran seperti saat Al-Quran diturunkan, hendaklah ia membaca seperti cara membacanya Abdullah bin Mas'ud. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan setelah saat itu, nak, Abdullah bin Mas'ud seperti pusatnya Al-Quran, pusatnya pemahaman Al-Quran dan arti-arti dalam Al-Quran. Atas keistimewaan ini, Rasulullah sering mendatangi Abdullah bin Mas'ud dan memintanya membacakan Al-Quran yang Rasulullah kehendaki. Beberapa bacaan yang Abdullah bin Mas'ud bacakan, Rasulullah sering menitikkan air mata mendengar lantunan Al-Quran yang luar biasa indah dari Abdullah bin Mas'ud, yang luar biasa merdu menyentuh hati. Setelah itu Allah pun memberikan keistimewaan dari Rasulullah menghendaki Abdullah bin Mas'ud sebagai peti rahasia, begitu julukan para sahabat. Iya, Rasulullah membuka tabir hijab rumah beliau dan membiarkan Abdullah bin Mas'ud untuk masuk ke rumahnya kapanpun yang dia kehendaki, dan Rasulullah sering menyampaikan rahasianya, menyampaikan masalah-masalahnya, menyampaikan berbagai isi hatinya kepada Abdullah bin Mas'ud, sampai sahabat menjulukinya peti rahasia. Masya Allah, luar biasanya ya. Atas kepercayaan itu menjadikan Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang sangat dekat dengan kehidupan Rasulullah. Kehidupannya selalu beriringan dengan Rasulullah, selalu mengikuti proses perjuangan Rasulullah dari peperangan satu ke peperangan yang lain, dari perjuangan satu ke perjuangan yang lainnya. Masya Allah, luar biasa sekali. Namun ini yang istimewa dari Abdullah bin Mas'ud. Walaupun Rasulullah telah memberikan kepercayaan yang luar biasa,
ternyata itu bukan tujuannya. Tujuan Abdullah bin Mas'ud hanya meraih ridha Allah. Bukan jabatan, bukan kekuasaan, bukan harta. Dia adalah sahabat yang paling rendah hati, benar-benar bertakwa dan tunduk atas apa yang diperintahkan Rasulullah. Masya Allah. Hanya karena berdasarkan imanlah dia terus berada di samping Rasulullah, menjadi orang kepercayaan Rasulullah, dan menjadi penjaga kalamullah Al-Quran yang mulia. Salih-salih semuanya, itulah sahabat yang telah dimuliakan oleh Allah, diberi keistimewaan oleh Allah, dimuliakan oleh Rasulullah karena kedekatannya dengan Al-Quran, karena hormatnya kepada Al-Quran, dan karena pengagungannya terhadap Al-Quran, sehingga Allah karuniakan kecerdasan, kefahaman terhadap Al-Quran. Masya Allah. Salih-salih semuanya, ini adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, di mana membaca Al-Quran adalah ibadah yang utama. Maka marilah kita perbanyak kembali dalam membaca Al-Quran, membaca artinya, mentadaburi isinya, dan juga membaca tafsirnya. Semoga Allah jadikan kita semuanya sebagai ahlul Quran. Demikian kisah Abdullah bin Mas'ud. Semoga kita semuanya dapat mengambil inspirasi dan hikmah dari sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud. Dari Ustadzah Mulati, Ustadzah cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.